dengan pembahasannya mau apa tujuan dari si citra itu. Jadi citra ini biasanya berbentuk black and white atau grayscale, nanti kemudian dibuatkan gray levelnya, ada histogramnya, ada perataan ya, kemana dibuatkan. Histogram citra, informasi yang penting mengenai isi citra. Jadi kalau misalnya pun si citra tersebut, gambar itu black color ya, jadi nanti dikonversi, ada nanti beberapa algoritma yang di Python ada, di MATLAB ada ya. Jadi kalau Python itu, ini contoh Python ya. Nah, Ibu Python lagi tadi Ibu lagi bikin Python. Kalau MATLAB pun Ibu ada, Ibu. Stop share. Mbak, nanti kantongnya itu. Stop share. Ini kan minggu kemarin udah dikasih apa ya, untuk mempelajari Python kayak gitu kan? Udah pernah? Python, udah pernah mendengar? Ini logonya nih, Python. Udah, Bu. Udah, Kayaknya belum, Bu. Oh ya, jadi nanti kita coba ya. Jadi Ibu biasanya menggunakan MATLAB, tapi beberapa terakhir ini menjadi ke Python-nya karena si MATLAB itu kan kalau Ibu lebih familiarnya di MATLAB, hanya mahasiswa itu kesulitan kalau menggunakan apa MATLAB ya, karena itu software-nya itu harus berbayar, kemudian agak susah menginstalnya dan berat ya. Jadi kalau Python ini ada versi yang sangat mudah, kemudian nanti si Google juga menyediakan. Jadi kita hanya menampilkan data, memanggil gambar, kemudian mengolahnya nanti seperti yang tadi, mengkonversi sebuah gambar digital menjadi black white atau grayscale. Nanti ada sedikit kayak cuman kalau si MATLAB si ini kan si apa tuh si Python ini kan lebih ke kalau menurut Ibu ya, ini lebih banyaknya ke lebih cenderungnya ke visualisasi. Kalau di MATLAB, perhitungan matematikanya bisa ya, tapi tetap juga ada algoritmanya. Kemudian visualisasi juga bisa ya. Jadi kalau sekarang kamu mau enaknya dipakai apa kan gitu. Cuman MATLAB itu memang agak sulit apa itu namanya didapatkan ya. Jadi ini contohnya kalau menggunakan si ini program Python ya. Ada yang pernah lihat ular Python? Python ini kan nama ular kan? Iya, Bu. Iya, Ya, jadi Bu. ini ada beberapa apa itu di komputer ini nama-namanya itu diambilnya dari serem-serem ya, ular nama ular gitu ya. Itu dia. Nah, jadi ada bisa MATLAB bisa ini. Nanti setelah ini mungkin terserah kamunya mau coba pakai MATLAB itu tadi ya, menampilkan gambar, mengkonversi gambar yang color jadi black white, gambar yang color ya menjadi grayscale. Itu aja dulu. Baru nanti dihitung berapa kadar black-nya, berapa gray-nya, berapa yellow-nya, ya itu bisa dihitung ya, bisa didapatkan. Jadi sebuah gambar itu atau citra itu bisa dilihat luas gambarnya berapa, si kadar yellow-nya berapa ya, dengan menggunakan beberapa algoritma. Itu dia ya. Jadi oke. Histogram kalau diperhatikan ya untuk dunia kedokteran ya yang namanya di-scan ya, scanner itu ya scanner untuk kedokteran, biologi, benda-benda yang di angkasa, mereka itu kan lebih mendeteksi atau mengidentifikasi gambar itu kan dari gambarnya yang lebih banyak ke black and white ya. Jadi nanti misalnya ada gambar tetap juga dikonversi. Nah, itulah dia. Jadi sebelum diolah, dilihat dulu berapa karena di kita ini kan topik kita memperbaiki citra, bagaimana si gray atau si gray ini kan antara putih ke hitam ya, tidak 100% black, tapi kadar antara putih ke hitamnya, di berapa dia babunya, itu yang mau dihitung. Itu di sini berfungsi untuk memperbaiki citra. Jadi sebelum diolah, kalau sekarang kan teknologi kan sudah mudah ya, sudah sangat mendukung ya, high ya. Jadi ketika misalnya si dokter ambil mengidentifikasi penyakit hanya dengan scan, difoto, ya sepertinya tidak perlu ada perbaikan-perbaikan karena sudah jelas ya itu tadi ya. Jadi kebanyakan memang kalau kedokteran itu ngambilnya color citranya yang
black and white ya. Nah, disinilah dibuatkan histogram diketahui frekuensi kemunculan nisbi. Nisbi itu relatif ya. Jadi si gray itu tadi kan grayscale ya, putih ke hitam. Histogram juga menunjukkan tentang kecerahan dan kontras. Walaupun hanya black and white, ada diperhatikan berapa titik terangnya, berapa kontrasnya ya. Menghitung ya, ini yang sering dilakukan ya, misalnya sebuah citra level keabaannya di 0 dan L1. Coba buatkan berapa histogramnya. Ingat kalau di citra itu selalu gambar atau citra itu dikonversi menjadi beberapa metrik ya. Kenapa metrik? Karena memang si citra ini terdiri dari beberapa piksel. Piksel inilah yang membentuk angka-angka ya. Jadi kalau di MATLAB di Python ini terlihat. Jadi kalau misalnya itu tadi ketika kamu memperbesar atau semakin kamu zoom si citranya akan ada kotak-kotak. Itulah yang membentuk pikselnya atau itulah yang membentuk angka-angka ini. Nah, contoh di sini diambil pikselnya di antara 0 dan 9 ya. Jadi di sini berapa kemunculan di titik 26, 35, 45. Nah, ini didapat dari mana? Ada perhitungannya. Nanti dikonversi, dibuatkan. Nah, ini menggunakan MATLAB ya, imread.bmp. Ini dipanggil ya imsheet. Kemudian buatkanlah tampilkan grafik histogramnya. Ini dia ya. Ini tinggal digambarkan hanya harus kamu ketahui letak si filenya di D, di C, kemudian apa jenis filenya. Di sini kan jenis filenya BMP ya. Jadi kalau digital itu TFT, PNG, JPG bisa ya dikonversi ini hasilnya. Kemudian kalau berwarna, nah ini sama, ini juga menggunakan MATLAB. MATLAB itu Ibu punya juga, cuman agak lama deh ya. MATLAB ya, ini dia. MATLAB ini untuk menghitung bisa, untuk coding bisa, kemudian visualisasi pun bisa ya. Jadi mau jurusan matematika, elektro, komputer banyak menggunakan ini ya, menggunakan software ini MATLAB ya. Ini menggunakan MATLAB. J imread. Jadi ini tadi kan kalau show itu mau nampilkan, read itu membaca ya. Ini jenis filenya JPEG ya, JPG. Imsheet J ini menunjukkan grayscale ya, titik 2, titik 2,123. Nah, ini menunjukkan sebuah citra itu sudah dikonversi menjadi grayscale. Ini kan gambar awal nih, gadung sate ya, kan ini awalnya ada color-nya, walaupun tidak secerah itu kan. Ini kalau dibuatkan red-nya dari gambar ini, kadar red-nya kalau dibuatkan histogramnya ini, green-nya ini ya, blue. Kalau kamu ingat di komputer grafik, color itu kan RGB, ya, CMYK, itu dia. Jadi dikonversi, berapa nilai R-nya, berapa Z-nya, berapa blue-nya, itu dia ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang apa itu dilihat dari CCTV, mengidentifikasi itu ini dilihat dari sini ya, karena bisa CCTV itu juga kan bisa apa namanya, bisa juga dimanipulasi ya, bisa dipercepat atau dihilangkan, itu dia. Itu kalau ahli-ahli sudah di apa ya, image processing namanya. Nah, ini ya si Lena ini sebuah gambar, ini sudah berbentuk grayscale, dibuatkan IMSO histogramnya ini hasilnya ya di kadar 5/250. Nah, si ini tadi grayscale kalau dibuatkan RGB-nya ini grafiknya. Jadi ini color-nya ya. Normalisasi ini bertujuan tadi supaya kandungan si grayscale ini kan relatif ya, jadi tidak di satu titik, namun semuanya ya. Jadi derajat keabuan dari 0 L sampai 1. Ini ada perhitungannya, dicontohkan metriknya 8 kali 8. 8 kali 8 itu 8 baris, 8 kolom ya. Ini citra, ini gambar 88. Nah, hitunglah berapa normalisasi dari piksel tersebut. Nah, ini kan ini iterasi ya, perhitungan keberapa? NI, karena ini adalah 8 kali 8, NI-nya keberapa? NI per N. 8 per, ini dia, N-nya berapa? Nah, dihitung. Nanti kemudian setelah itu dibuatkanlah grafik histogramnya. X-nya 0, Y-nya 0. Ini kita lihat ya hasilnya ya. Nah, ini kalau dibuatkan ke codingnya ya, menggunakan histogram. Nah, ini dia menghitung histogram ternormalisasi, ini diturunannya, kemudian dibuatkan grafiknya. Nah, ini dia. Ada tipe ya kekontrasan kalau di histogram, citra gelap, underexposed, citra terang ya.
Ini semuanya grayscale, cuman dia cenderung gelap, under, cenderung terang, overexposed, citra kontras rendah, low kontras, high kontras ya. Nah, di sini ada juga dibuatkan kontras sebaran terang, lightness-nya, darkness-nya. Jadi ini semua dibuatkan sesuai tujuannya. Jadi apa itu pengkonversian sebuah citra menjadi grayscale, misalnya menjadi gelap, gray-nya gelap, terang, ini tergantung apa yang mau dituju ya. Ini contoh citra gelap. Nah, apakah dengan gelap seperti ini bisa diidentifikasi? Di sini nerbinya ya, berapa histogramnya menumpuk di sebelah kiri karena dia gelap ya. Ini terang, cenderung menumpuk di sebelah kanan ya. Kontrasnya rendah, menumpuk di tengah, nilai grayscale-nya citra kontras tinggi. Inilah tujuan dari namanya perbaikan citra ya, enhancement. Nah, ini lena si terlalu gelap, lena terlalu terang, lena normal, kontras bagus. Picture-picture di sini atau citra yang di sini ini sudah, kalau nanti kamu lihat buku-buku citra, pengolahan citra, ini sudah digunakan sebagai contohnya ya. Jadi kita nggak mengambil gambar siapa, enggak ya, karena ini kan mempunyai hak cipta. Jadi seperti ini si Lena ini sudah digunakan. Nah, ini untuk mengatur ini. Jadi di histogram ini ditampilkan dulu nanti si picture-nya, citranya, kemudian dihitung manual bisa, coding juga bisa ya, kemudian digambarkan grafiknya. Ini dia. Kalau di MATLAB sudah ada ya, jadi semacam inputkan data sudah ada, nanti ditampilkan semacam kalau di Excel kan, ataupun di Word kalau mau membuatkan visualisasi, tinggal dimasukkan berapa X, berapa Y-nya. Nah, selain untuk menghitung normalisasi ataupun tadi melihat kadar RGB-nya, grayscale ini juga bisa dihitung berapa nilai rata-rata mean value ya, derajat karbonnya berapa. Ingat kamu ya, misalnya dalam Excel ya mencari nilai tengah, jumlahkan seluruhnya 1 kali 0,01 ditambah seperti itu. Nah, kemudian diambillah nilai tengahnya berapa ya, rumus untuk mean value ya. Berikutnya standar deviasi ya, standar deviasi rumusnya ini dicari ya, ini berdasarkan X, ini berdasarkan Y-nya. Nilai histogram di sekitar nilai rata-rata. Standar deviasi sumbu nilai keabuan, ini dengan SQRTV, ini yang X, ini Y-nya dihitung. Kemudian varian standar deviasi histogram. Makin tinggi standar deviasinya, makin tinggi kontras citranya. Contoh ini. Jadi ini nanti dipanggil ya, figur 1, ini tampilannya berapa kontrasnya, ini berapa dihitung ya, ini dapat dibuatkan. Nah, itu dia contoh. Sebenarnya kalian itu harus bisa menghitung hanya menampilkan misalnya tadi citra 4 kali 4 atau 3 kali 3, kemudian hitunglah berapa histogramnya. Contoh, ini 8 kali 8, buatkan histogramnya, itu dia kan 0+125. Nah, ini tadi Ibu udah ada di materi sebelumnya ya, semester lalu menghitungkan ini. Nah, itu pembahasan minggu lalu. Hari ini kita adalah masuk ke transformasi ya. Karena transformasi ya, kalau kamu perhatikan di mana itu Photoshop ya, ada Photoshop transformasi, itu kan udah ada tuh mau free, maksudnya memindahkannya secara transformasi. Tapi di sini kok dua operasi matematis yang penting dipahami mempelajari pengolahan citra digital ya. Jadi di sini transformasi ini adalah menggunakan operasi konvolusi dan transformasi Fourier ya. Jadi di sini lebih menekankan nanti ke perhitungan matematiknya ya. Transformasinya. Konvolusi adalah operasi pengolahan citra yang mengalihkan. Jadi kalau citra ini, di dalam citra bisa dikali ada sebuah citra A disebut dikali dengan citra B. Nanti ada ya persama matematikanya, pengurangannya, penjumlahannya. Hasilnya apa? Bisa ya, A kali B. Misalnya A tambah B. Kemudian ya itu dia ya, ada beberapa operasi pengolahan citra yang ini mengalihkan ya, A kali B. Yang dikalikannya apanya adalah mass atau kernel, dijelaskan nanti ada apa itu mass, apa kernel, sedangkan transformasi Fourier bila citra dimanipulasi dalam ranah domain frekuensi ya, frekuensinya. Setiap orang pada menggunakan satu teknik analisis mentransformasi. Jadi sebuah citra itu posisinya pada sumbu XY adalah pada titik XY ya.
Jadi supaya dia menjadi digital, ini menjadi DX dan DY, ya. Ingat di komputer grafik ya. Nah, kalau komputer grafik kan lebih ke ada Z-nya ya, karena apa itu namanya seperti bayangannya, dimensinya 3 dimensi. Kalau di sini tidak ya. Jadi posisi sebuah citra pada titik XY yang dibuatkan dalam ya yang kita ketahui dalam bentuk pikselnya ya. Transformasi juga untuk mengetahui suatu informasi yang tidak tersedia sebelumnya. Contoh, frekuensi memerlukan transformasi Fourier dengan kombinasi skala yang memerlukan transformasi Wavelet. Jadi kalau kamu baca apa itu materi kita hari ini, jadi beberapa metode atau algoritma untuk transformasi itu banyak ya. Nah, ada itu beberapa. Di sini dibagi transformasi piksel, transformasi geometri ya. Jadi perpindahannya berdasarkan pikselnya kah atau geometriknya. Geometrik itu kan bisa dengan skala, memperbesar, memperkecil, ya kan, memindahkan, itu namanya transformasi geometri ya. Transformasi ruang, domain, space. Nah, ini menggunakan beberapa persamaan. Contoh piksel adalah yang sama ya, hanya posisi pikselnya kadang diubah. Itu tadi ya, rotasi. Kalau rotasi itu kan 90 derajat, 45 derajat itu rotasi kan, perputarannya mau berapa, ya kan? Kemudian ada translasi, scaling, inverse, ya. Sedangkan yang lebih mudah bisa kita dapati yaitu contoh di Paint ADCE ya. Ini apa namanya softwarenya yang sudah menggunakan transformasi piksel ya. Transformasi ruang ini adalah perubahan citra dari satu ruang domain ke ruang domain lainnya. Jadi ada sebuah ruang spesial tidak di apa ya bukan bayangannya namun dipindahkan dengan ruang spesial atau frekuensinya. Contoh di sini menggunakan vektor ya karena sebuah citra itu selain posisi X dan Y ada di dalam bentuk vektornya ya. Ini transformasi ruang. Oh, ini dia nanti kalian cari ya karena ini sudah menggunakan kosinus sinus ya. Jadi di sini dipahami kosinus 1 berapa, kosinus 0 berapa, ketangen gitu kan. Ada yang masih ingat? Sinus, kosinus, tangen, kemudian dulu kan dibuat ada sini jurusan apa? IPA. Jadi dulu ini kan kalau IPA, kebetulan Ibu IPA ya ini kan harus hafal ya, kosinus 0 berapa, kemudian tangen 0 berapa, harus hafal ya. Nah, ini nanti digunakan sesuai dengan fungsi tujuannya. Jadi misalnya transformasi Fourier atau ini ya harus paham kosinus-sinusnya digunakan untuk apa? Ada namanya Hadamard-Walsh ya. DCT ini berbasis cos, ini Wavelet ya. Wavelet ini scaling function, kemudian ada waveletnya. Nah, ini sudah sebenarnya kalau di citra ini udah tinggi ya, udah konversinya. Ini fungsi kotak ya, ini menggunakan MATLAB ya, ini ada dibuatkan. Nah ini dia ya, jadi bagaimana kalau tadi kan diagramnya atau visualisasinya hanya kotak-kotak ya kan lebih mudah. Ini dengan sinus kosinus yang tadi, inilah dihasilkannya ya, apa namanya visualisasinya. Sin X tambah sin ini tambah sin ini hasilnya berapa dibuatkan ya. Nah ini ada beberapa FT motivasi ya, ini adalah diketahui sama ya. Nah, ini dia, Ibu tidak usah ke sini karena sudah apa itu? Ada yang masih ingat kosinus 0 berapa, sinus 0 berapa? Nah, ini dia turunannya lagi ya. Ini juga penghitungannya yang menggunakan ini kalau ini kan perhitungan matematikanya, tapi nanti diturunkan lagi. Kalau diprogramkan ini tinggal di input dibuatkan programnya ya. Ini dia. Ini contoh yang menggunakan transformasi sifat-sifat FT 2 dimensi ya, pemrosesan dilakukan dengan FT1 terhadap kolom. Ini sifat sebentar ya. Ini fast Fourier transform ya. Jadi citra itu tadi terdiri dari kalau dalam sebuah kalau dikonversi itu kan sebenarnya baris dan kolom ya. Yang ini baris kolomnya ya n, kemudian ini barisnya. Nah, ini yang dimasukkan ke berapa nilai yang tadi ya. Jadi sebuah citra itu adalah XY.
Di titik seperti citra kemarin, titik X, kemudian ada titik Y-nya. Nah, Fxy sama dengan 1 per N kuadrat, nilai rata-ratanya. N-nya berapa? Nah, ini tadi ya, ini baris dan kolom, M kali N. M-nya baris, ya, di berapa baris? Ini N. N, ya. M kali N ini yang membentuk matrik, ya. Nah, kalau di MATLAB ini lihat ya, jadi misalnya kita menunjukkan sebuah citra, nanti di situ terlihat berapa kali berapa ininya, metriknya ya. Jadi membentuk sebuah tabel ya. Bayangin aja kalau si RGB itu kan nilainya itu kan antara 0 sampai 255. Jadi tabelnya memang apa itu namanya? 255 baris, 255 kolom ya. Belum lagi kalau R-nya berapa, kandungan R-nya berapa ya. Berapa Z-nya, R-nya berapa, rate-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, itu dia. Oke, dia. Oke. Fast Fourier transform mengurangi kompleksitas dari N2 menjadi N log N2. Ini untuk kompleksitas N log 2N. Ya. Jadi kalau ini Walsh, ini juga masih berbasis, masih harus memahami sinus kosinusnya ya. Ini Walsh, ini juga digunakan, digambarkan secara visual. Ini sama ya, berbentuk matrik ya. The function each ada, jadi sebuah gambar itu. Nah itu tadi yang ada disebut kernel, ada blok, ada mass. Nanti kita lihat itu ya, ada massnya, ada mass ya. Mass kayak mask itu topeng ya, kemudian kernelnya. Nah, ada yang berbentuk blok ya. Rumus forward inverse-nya sama. Basis ini untuk forward maupun inverse transform ya. Kita lihat lagi. Ini minggu depan juga masih membahas tentang transformasi ya. Ini HATMART, ini untuk FT fungsi kosinus ya, sama inputnya di citra kali 4 kali 4 kali 4, 4 baris 4 kolom, berapa nilai kosinus 100 berapa, sinus 0 berapa, sinus 50 berapa, dengan kolom dan baris yang ortogonal. Nah, ini dia contoh untuk memperoleh transformasi, ini dikalikan. Ayo, siapa yang masih bisa mengikuti ini? Kita mulai dulu satu tadi kita ke apa? Kalau ini ya, Ibu tidak menekankan ke sini, tapi kalau Ibu hanya memperkenalkan, kalau apa itu kembali untuk tugas ya, ini karena sudah 3 pertemuan, kita itu hanya kalian itu diminta tadi berbentuk kelompok aja, tentukan kalian itu maunya apakah pakai menggunakan MATLAB ataukah Python, itu aja ya. Jadi gambarannya udah Ibu sampaikan. Tapi kalian ini kan kelasnya kan orang pekerja ya, kelas bekerja. Jadi kalian itu paling hanya bagaimana menampilkan gambar, kemudian itu tadi dikonversi nanti ke berapa red, berapa green, berapa blue, kemudian ditampilkan berapa metriknya, itu aja. Jadi yang ini nanti ada berapa ya? Sekelompok itu paling banyaknya 8 aja, ya 8 orang. Kemudian itu aja ditentukan mau menggunakan MATLAB atau Python ya. Kalau ditanya, misalnya ada yang komponen, lo itu untuk apa? Kamu sampaikan, ya kami paling menampilkan gambar-gambar aja, menampilkan citra aja, gitu aja ya. Jadi, oke. Tujuan Ibu supaya kalian itu mempersiapkan software-nya aja dulu gitu loh. Jadi kalau tadi kalau Python itu bisa menggunakan tidak harus seperti bisa Anaconda, bisa menggunakan Google Google Colab gitu ya. Jadi lebih memudahkan. Jadi Ibu buatkan di sini untuk karena sudah 3 pertemuan, satu kelompok itu maksimal ya, paling banyak itu adalah 8 mahasiswa. Ya, jadi minggu depan nama-namanya aja dulu, kemudian tentukan nama-nama tiap kelompok. Berikut kalian kamu mau menggunakan apa? Apakah MATLAB ya atau menggunakan Python ya? Ya, Python ini bisa menggunakan Anaconda. Yang penting dia codingnya itu kan coding Python, bisa ke Anaconda, bisa ke
apa Google Colab ya. Google Colab itu tersedia sama pengkodingannya kayak Python juga, hanya dia memanfaatkan si Google menyediakan ya. Jadi kita harus online ya mengerjakannya. Nah, ini aja dulu disampaikan. Minggu depan tolong dipersiapkan ya, baru nanti kita buatkan tugasnya. Hanya kamu menentukan siapa aja dulu yang 8 ini ya per kelompok, guys. Kemudian itu tadi buatkan apa itu namanya? Tentukan dulu ya. Jadi kamu tanya-tanya dulu bagusnya pakai apa ya? Menggunakan MATLAB kah atau menggunakan MATLAB juga ada yang online ya, ada yang online, hanya sebentar Ibu stop ya. Oke, Ibu dulu. Bisa menggunakan online ya. MATLAB kan susah Bu diinstal. Bisa saja sebentar. Bisa saja dia menggunakan yang online ya, sama seperti Google Colab tadi, Colabs ya. Oke, ini stop share. Stop share, Ibu mau stop. Mana yang kosong? Google. Oke. Ya, jadi ini ada namanya MATLAB ya. Ini MATLAB logonya. Kalau Python ini ya ini logonya. Jadi kalau misalnya kamunya tidak ada, memang susah ditemuin apanya softwarenya, Bu itu kan susah. Kemudian itu ada yang MATLAB. Memang kalau si MATLAB ini, kalaupun kamu yang apa itu namanya, yang online itu biasanya mau minta apa ya, email institusi. Tapi coba dulu, nanti kamu coba bikin MATLAB-nya ya, cari aja MATLAB online, nanti kamu bikin email kamu sendiri ya, bisa ya. Atau kamu menggunakan ya itu tadi ya, yang Python, yang Google Drive, kemudian di sini ada Google Colabs namanya, ya. Jadi codingnya sama seperti Google Drive, sama seperti sebentar ya, Google Drive-nya ada nggak Ibu yang menggunakan? Karena Ibu kadang pakai Google Colab, kadang pakai ini dia ya. Oke. Jadi itu dia. Pengkodingannya mudah. Jadi kamu itu menggunakan ini kan kemarin yang mata kuliah apa? Komputer grafik atau desain analisa ya? Karena di desain analisa Ibu udah menekankan menggunakan Python ya, karena di beberapa apa ya kampus itu tapi memang ya kalau di kampus kita kan masih cenderung ke ini dia ya. Jadi tidak susah menggunakannya di apa itu? Menggunakan ini namanya Google Colab ya. Kamu cari di Google Drive nanti ada di sini. Di sini ini bisa digunakan ya. Codingnya sama ya. Pengkodingannya sama dengan yang itu tadi ya, di apa itu namanya? Yang Ibu tunjukkan tadi yang menggunakan Python-nya ya. Ini sama. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya nanti kamu ada apa, silakanlah itu dicari lagi ya. Itu dia. Oke, ada pertanyaan? Ini sama ya, ini pengkodingan ya. Tetap juga kita harus sedikit harus ada sedikit pengetahuan, tapi tidak apa-apa. Kamu hanya menampilkan gambar, menghitung atau menampilkan, membuat grafik, histogramnya itu aja dulu tahap pertama. Tentukan dulu kelompokmu siapa, kira-kira kamu mau menggunakan apa, ya itu dulu yang mau dikerjakan. Ada yang runnya ini ya, Control Enter, ya, Enter, ya ini dapat. Nah ini dia. Jadi sangat mudah ya apa kita. Jadi kalau MATLAB itu kan sama menggunakan banyak apa ya, udah berat gitu kan dia juga, tapi memang kalau misalnya menghitung seperti tadi sinus kosinus itu lebih mudah di situ ya kalau menggunakan di apa ini ya, center ini salah. Oke, ada pertanyaannya, ini namanya menggunakan Google Colab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas kita hari ini. Ini pertemuan kita ke minggu depan pun masih ada histogramnya ya, jadi bisa diperhatikan lagi ya. Silakan, minggu depan itu adalah membuat jenis-jenis histogram. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu tutup, kita kembali ke GC. Tapi ditentukan dulu ya, Ibu bisa silakan kalian diskusikan di grup nggak apa-apa, walaupun Ibu ada di situ nggak masalah ya. Jadi kalau nanti kelompok 1 udah ada, kalian lapor.
kelompok 1 si A, si B, si C, si D. Kelompok 2 gitu dia ya. Itu dia. Tapi itu tadi kamu mau menggunakan MATLAB ataukah menggunakan Python ya. Pythonnya tadi udah Ibu tunjukkan apanya ya. Contoh program yang menggunakan ini Ibu menggunakan Pythonnya yang Jupyter Notebook ya. Jadi nanti apa itu namanya harus di stop ya. Di stop share dulu. Dia harus ini dia ya. Jadi ada di command prompt-nya. Ini kalau yang pakai Jupyter Notebook memang agak agak lebih rumit ya. Tapi kalau masih awal tidak ya udah pakai Google Colab pun nggak apa-apa ya. Jadi ini yang tadi Python-nya. Jadi ada beberapa instalasinya itu ya. Oke, itu aja dulu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukupkah? Cukup atau bagaimana? Cukup? Lanjut? Selamat berbuka puasa, berbuka. Bagi yang mau menjalankan ibadah puasa ya, bagi yang mau melakukan, yang mau melaksanakan ibadah puasa ya. Kemungkinan itu tadi pertemuan kita mungkin lebih dipersingkat. Ya, saya ingat Ibu kayak gitu. Jadi ya dibuatkan aja tugas-tugasnya. Jadi tugasnya juga tidak sama karena ini per kelompok ya. Ada pertanyaan? Yang bentuk kelompoknya siapa? Kalian masing-masing aja. Ibu tidak campuri ya. Terserah kalian mau siapa aja. Cuman maksimalnya 8 orang itu aja ya. Oke, cukup sampai di sini sore semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan. Cukup sore Bu. Oke, kembali ke Gisi. Terima kasih. Bu, Selamat sore.